Kita angkat pujian bagi Tuhan dari BNHK nomor 71 ayat 1. Ya Raja Maha Tinggi, satu ya. Ya Raja Maha Tinggi, Kau Yesus Tuhanku, kuasa-Mu abadi di surga tatamu, muliakanlah namamu di alam semesta, nyatakan kerjaanmu di seluruh dunia. Tuhan, Engkau menyatakan kerajaan seluruh dunia saat ini boleh berkumpul di tahun baru di mana Engkau berikan kami kesehatan dan kami boleh Engkau izinkan memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan serta Bapa, berkati hamba-Mu, berkati para pelayan-pelayan yang kemarin hari ini Bapa, juga para jemaat-Mu hingga ini senantiasa biar Roh Kudus-Mu yang boleh senantiasa menyertai perjalanan kami menyelesaikan ibadah ini dari awal hingga akhir. Terpuji Bapa, Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Selamat melayani. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadaplah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari BNHK nomor 71 ayat 1 tambah 6. Oh
yang boleh sampai kepada kita hari Minggu ini diambil dari Kitab Keluaran 6 ayat 1 sampai ayat 7. Saya bacakan dari sini namanya. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracun dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah berjanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Dengan firman Tuhan kita nyanyikan firman menjadi terang. Firman-Mu menjadilah bagi hidup kami, oleh kasih-Mu Tuhan Allah. Semangat baru, tahun baru. Shalom. Pada hari kami kembali mengucapkan selamat tahun baru di kita Saludu. Selamat tahun baru. Aku gudang hati anak jate, siang hutan, mulai jam di musik. Kami juga dari jauh balik ke sini juga lumayan capeknya. Tapi kita mau bicara tentang tema hari ini, Allah yang membebaskan debata Napanuahon. Kita diingatkan kembali bagaimana Allah membebaskan kaum pilihan, umat pilihannya, bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir kurang lebih 340 tahun lamanya. Luar biasa cara Tuhan untuk menggerakkan hati Raja Firaun ketika itu supaya bangsa Israel ini dibebaskan dari masa perbudakan. Siapa yang menjadi pemutusannya itu? Nabi Musa. Kita mungkin bisa melihat bagaimana perjalanan Nabi Musa bersama dengan Harun menghadap Raja Firaun untuk membebaskan bangsa pilihan Allah itu, bangsa Israel. Mungkin kita pernah nonton filmnya, ada yang pernah nonton filmnya bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan bangsa Mesir? Ada? Pernah nonton filmnya? Ayo coba matuju kita. Ada buat yang nonton kita? Film
bangsa Israel lepaskan dari perbudakan? Belum. Ada filmnya, nanti ditonton. Buka YouTube, ada bagus filmnya. Ketika itu dia mohon kepada Raja Firaun agar kiranya bangsa Israel ini dilepaskan dari perbudakan bangsa Mesir. Sudah begitu lama, dengan kesakitan, dengan penuh duka, segala macam telah dirasakan oleh bangsa Israel. Bagaimana Musa membujuk kembali Raja Firaun untuk membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir. Apa yang mau kita petik amanginan? Allah yang membebaskan. Firman Tuhan saat ini boleh kita teladani sampai dengan nanti kita dijemput oleh Tuhan dengan maratan yang kedua kali. Allah yang membebaskan. Bagaimana cara Allah membebaskannya? Itu dengan pengutusan Musa. Musa diutus oleh Allah. Allah berbicara kepada Musa, ini bangsa pilihanku, selamatkan mereka, keluarkan mereka dari perbudakan tanah Mesir. Ketika itu terjadi, maka dengan sukacitalah bangsa pilihan itu berbondong-bondong keluar dari tanah Mesir. Begitu lamanya. Namun dalam perjalanannya, apakah kita pernah tahu bahwasanya terjadi pergumulan di dalam diri bangsa Israel sendiri itu? Mereka tidak percaya kepada Musa ketika setengah perjalanan. Mereka meragukan kenabian Nabi Musa. Mereka meragukan sampai tidak kami ini ke tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu seperti yang dibicarakan oleh Musa. Sampai tidak kami ke sana. Penuh keraguan-keraguan juga bangsa pilihan tersebut. Namun dengan keteguhan hati Musa, dengan penyerahan diri secara totalitas Nabi Musa kepada Tuhan, Tuhan urapi dia bahwa saya Nabi Musa bukanlah orang yang pandai bicara, tidak. Bukan orang yang fasih berbicara, tidak. Sedikit saja perkataan, namun banyak perbuatan. Oleh karena itu, amanginan banyak hal yang kita petik sini. Sedikitlah berbicara, banyak perbuatan. Perbuatan yang ditunjukkan oleh Nabi Musa itu membawa mereka ke suatu tanah dijanjikan oleh Allah, tanah Kanaan. Begitu dia menghadap Raja Firaun, dia menunjukkan kenabiannya bahwasanya tongkat dia menjadi ular. Bahwasanya Nabi Musa dianggap adalah seorang penyihir, bukan utusan Allah. Datang juga penyihir dari Raja Firaun, buat ular juga. Akhirnya kalah juga, ya kan? Kalah juga dibuat Nabi Musa. Karena kenabian Nabi Musa itu benar-benar yang diutus oleh Allah. Beda dengan halnya para penyihir-penyihir yang ditunjuk oleh Raja Firaun, yang bersekutu dengan iblis, yang bersekutu dengan setan. Namun Musa adalah utusan Allah yang sejati. Musa berbicara kepada Tuhan. Pengutusan itu adalah pengutusan sejati. Oleh karena itu, amin, banyak orang-orang saat ini diutus sebagai pembicara-pembicara. Terkadang yang diutus ini menyeleweng, menyimpang dari apa yang ditunjuk oleh utusannya. Contoh dulu secara kecil lah, ketika seseorang diutus, kalau pergi ke sana ya, ambil suatu hal di sana, ambil baiknya, ambil segala sesuatu yang baik di sana, namun yang sampai kepada yang mengutus apa? Berbeda hasil. Di sana ada rezeki 10 juta. Ini mengutus seseorang. Mengutus seseorang di sana ada rezeki 10 juta, ambil di sana 10 juta ya yang mengutus. Tetapi sampai kepada yang mengutus berapa? 9.500.000. Oleh karena itu, utusan-utusan demikian banyak terjadi saat di dunia ini. Yang mengutus pun sangat percaya, yang diutus pun tidak menjaga kepercayaannya. Beda halnya dengan Nabi Musa yang diutus oleh Allah, selamatkan bangsa pilihanku yang telah kujanjikan tanah Kanaan kepada mereka yang berlimpah susu dan madu. Bawa mereka ke sana. Apapun resikonya, aku akan mengurapi engkau. Apapun konsekuensinya ketika engkau keluar mereka, aku akan mengurapi engkau. Aku akan melindungi engkau. Aku akan memberkati engkau. Itu janji keselamatan diberikan oleh Tuhan kepada Musa beserta bangsa Israel yang bawa dia keluar dari Mesir. Itu yang mau kita petik ketika kita diutus
baik itu sebagai orang baik, baik itu sebagai orang Kristen, baik sebagai itu orang pelayan di gereja. Ketika kita diutus, gunakanlah itu dengan sebaik-baik mungkin. Gunakanlah itu hanya berlandaskan aku melakukannya karena Tuhan. Aku melakukannya karena atas dasar kebaikan. Bukan ada hal-hal lain yang ingin dia anggap orang lebih di bawah, lebih penting, lebih dihargai. Bukan. Aku melakukannya karena kehendak Allah. Itu yang betul. Yang kedua apa? Yang baru kita tangkap sini amanginan, pengutusan Musa ini kita boleh melihat kembali flashback bahwa saya juga menonton film ini. Bahwa ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bukan tidak penuh dengan tantangan, bukan tidak penuh dengan cobaan, bukan dengan tidak penuh pengejaran Raja Firaun beserta prajuritnya untuk memusnahkan kembali mereka. Bagaimana Tuhan punya kuasa? Sampaikah mereka menemukan bangsa Israel? Sampai mereka menemukan, namun tidak sampai untuk membinasakan. Tuhan berbicara lain. Musa diberikan suatu anugerah, mampu membelah lautan dengan tongkatnya ajaib. Tuhan meminta kepada Tuhan, Musa meminta kepada Tuhan mengenegara. Tuhan, aku menyelamatkan bangsa. Berbicara kepada Tuhan dengan tongkatnya, dia membelah sungai, laut, membelah laut, menyusulkan prajurit-prajurit Firaun ketika dia menyusul. Tapi apa kehendak Tuhan? Tidak sampai mereka menyentuh barang sehelai pun. Bangsa Israel itulah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang telah dijanjikan Allah, bangsa yang diselamatkan. Oleh karena itu, di balik pengutusan Musa, penindasan-penindasan yang terjadi saat ini menguji keimanan kita, menguji kesetiaan kita, menguji pengharapan kita. Bagaimana kita di balik penindasan-penindasan terjadi saat ini, bahkan bagaimana ketika kita dizolimi orang lain, ketika kita tidak mempunyai kemampuan lagi menginang Apostol Paulus. Tuhan menguji kita saat ini. Tahun 2024 akan kita songsong, di mana tahun 2023 mungkin kita berpikir sah doh itu tahun 2024. Ada berpikir apa kan? Di bagas harta ada sah doh itu tahun 2024. Dengan keadaan seperti Juliana Misionari, dengan keadaan gereja saat ini, sampaikah kami Tuhan ke 2024, 2023 kami dengan baik pergumulan? Tuhan mau katakan saat ini bersama-sama dengan kita, gereja kebenaran masih berdiri karena Tuhan, bukan karena kita. Amin. Gereja kebenaran saat ini berdiri bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, bukan karena kepintaran kita mempertahankannya, tapi karena kuasa Tuhan yang masih menginginkan hak yang berdiri di 2024. Amin. Itu mau kita pastikan dalam hati kita. Di balik kejadian pergumulan terjadi 2023, penindasan, kesewenangan yang dilakukan oleh orang-orang oknum tertentu kepada kita, namun Tuhan mau katakan, aku mengutus engkau jemaat kebenaran, teruslah beribadah, memuji aku Allah, aku Tuhan, kata Tuhan. Akulah Tuhanmu, kata Tuhan. Adakah kuasa lebih besar daripada Tuhan? Tidak ada. Begitu juga Musa meyakini tiada yang mustahil ketika Tuhan mengutus seseorang. Amin. Tiada yang mustahil ketika Hakai penerang ini diutus Allah, membawa terang bagi warga sekitar, membawa terang bagi kebenaran. Amin. Tiada yang mustahil. Saya mau katakan itu, di 2023 banyak pergumulan, banyak permasalahan, banyak kezaliman yang kita rasakan, banyak kesewenangan yang kita rasakan saat ini. Di tahun 2024 harapan kita adalah Hakai penerangan akan membawa terang bagi kebenaran. Itu kita harap.
biar mata manajemen HKI Pusat itu melek. Oh, HKI Penerangan ini masih berdiri bangkit, tegak berdiri memuji Tuhan. Bukan memuji mereka, memuji Tuhan, mengagung Tuhan. Karena imannya itu bertumbuh di HKI Penerangan. Amin. Karena imannya bertumbuh di HKI Penerangan. Yang ketiga adalah bagaimana reaksi kita kepada pengutusan Musa ini terhadap bangsa pilihannya. Yang ketiga adalah poin yang sangat penting. Jangan ragu, jangan bimbang. Ketika Allah membebaskan bangsa Israel, tiada kekhawatiran dari diri Musa, tiada ragu-ragu Musa mengikuti Tuhan. Begitulah kita sebaliknya. Jangan ragu-ragu ketika kita dipilih oleh Allah. Ketika HKI Penerangan ini dipilih oleh Allah masih berdiri, jangan ragu-ragu, jangan bermalas-malasan berhuria, jangan bermalas-malasan markur, jangan bermalas-malasan sekolah minggu ada sekolah minggu. Tuaka Alma, jangan cuma ngantar Ina. Tuaka Ina, jangan sibuk dengan urusan masing-masing. Allah telah membebaskan kita saat ini. Di 2024 ini kita mau Allah membebaskan segala pergumulan kita. Amin. Apa itu pergumulan kita? Baik itu pergumulan ekonomi, baik pergumulan anak, baik pergumulan suami, baik pergumulan rumah tangga, baik pergumulan apapun itu, Allah membebaskan itu semua. Allah mengangkat akan perkara ini penuh dengan sukacita. Amin. Itu yang mau diharapkan Allah kita saat ini. Allah membebaskan firman Tuhan saat ini, pengutusan Musa menjadi reaksi kita dalam kehidupan nyata. Bagaimana pengutusan Musa ini kepada bangsa Israel, bagaimana HKI Penerangan ini ke depannya menjadi yang militan, menjadi yang layak diperjuangkan, menjadi layak dipertahankan di tengah ombak dan badai. Nangga melusang akal. Ini nama tolong nyanyikan di namanya kan? Nanggung melasa dengan setengah nada aja. Kita hayati sama-sama dengan setengah nada ya. Terjadi dalam gereja kita. Perkataan Tuhan kepada kita, firman Tuhan saat ini, pengutusan Musa saat ini boleh menjadi reaksi balik kepada kita tahun 2024 ini, bahwa saya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, bukan hanya perkataan-perkataan, tapi boleh diwujudkan Tuhan tahun ini. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Allah membebaskan bangsa pilihannya, kita juga menjadi bangsa pilihan. Jadi amanginan poin
poin yang bisa kita ambil saat ini di minggu yang berbahagia Januari, minggu pertama. Kita dituntun oleh tema yang sangat luar biasa. Allah membebaskan pengutus Musa melalui perkataan Allah. Luar biasa. 3 poin yang kita ambil saat ini. Musa adalah sebagai alat Tuhan, hamba Tuhan yang penuh keyakinan penuh bahwa dia mampu menjalankan amanah yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Yang kedua, jangan kita berlari ketika kita ditindas. Kita boleh bangun kembali. Penindasan itu terjadi karena apa? Kita introspeksi diri karena apa? Ketika kita mengintrospeksi diri bahwasanya penindasan terjadi oleh ini, oleh A, oleh B, oleh C, oleh C, oleh D, kita boleh introspeksi diri. Oh, ini yang salah Tuhan. Oh, ini yang salah. Mari kita perbaiki supaya tidak ada lagi penindasan-penindasan. Sama seperti halnya bangsa Israel yang telah tertindas selama ratusan tahun di perbudakan Mesir. Mereka berkaca kembali, butuh seorang penyelamat, butuh seorang penuntut yang diutus oleh Allah. Jadi Amanginang, yakinlah kita akan dituntun oleh Tuhan keluar dari masa-masa kelam. Yakin dan percaya, kita akan dituntun oleh Allah ketika kita satu visi, satu misi, satu rasa, satu penderitaan, maka Tuhan akan menuntun kita. Saya yakin dan percaya itu. Walaupun kadang-kadang kita lihat yang bekerja hari ini, Inang Mani, sama guru yang tahun baru kemarin luar biasa. Saya melihat main sendiri di tunggal, di mana memang banyak kesibukan tahun baru, Natal segala macam, para sentua tidak hadir. Namun yakinlah ibadah tetap berjalan. Itu karena kuasa Tuhan, bukan karena hebat seseorang. Amin. Bukan karena hebat seseorang, karena kita mau Tuhan melingkupi kita, mau Tuhan mengurapi kita, maka boleh terjadi itu. Oleh karena itu amin. Boleh kita ingat poin kita tadi. Musa adalah alat hamba Tuhan yang ditunjuk oleh Allah untuk menuntut bangsa Mesir, bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Yang kedua, penindasan sebagai bukti bahwa kita harus tahan, harus kuat dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Pergumulan apapun itu kita harus kuat untuk menghadapinya. Pergumulan apa yang kita harus kuat menghadapinya, karena di balik pergumulan itu Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah, yang dimana susu dan madu telah disiapkan Tuhan bagi kita. Ketika kita mampu menghadapi pergumulan tersebut, ketika kita mampu keluar dari pergumulan tersebut, hanya mengandalkan Dia saja, hanya berpengharapan pada Dia saja. Yang ketiga, jangan ragu-ragu bila Tuhan telah memilih kita untuk menjadi hamba-hamba setia, untuk menjadi penebar-penebar firman Tuhan, penebar-penebar kebenaran-kebenaran firman Tuhan dimanapun keberadaan kita saat ini. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. To
Januari 2024 nomor 002-TI-PJ-HKI-B-1-2024. Tema ibadah kita pada hari ini yaitu Allah yang membebaskan Devata Naparudumo. Yang pertama, jadwal ibadah kategorial dan latihan kor dan vokal di gereja dan evangelisasi pertanyaan seperti biasa. Yang penting diinformasikan bahwa ibadah di rumah atau pertanyaan istirahat untuk sementara. Yang kedua, statistik kehadiran jemaat. Kehadiran jemaat pada tanggal 31 bulan 12 2023, ibadah malam dan ibadah tahun baru tetap sudah diuraikan. Malam akhir tahun dan ibadah tanggal 1 bulan 1 sudah dirinci. Yang ketiga, titik atau pengumuman ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan dihimbau kepada seluruh jemaat agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB dilayani oleh pimpinan dan seluruh pimpinan majelis jemaat HKI Penerangan. Yang kedua, sarana dan prasarana pelayanan. Pimpinan majelis jemaat HKI Penerangan menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang tetap setia beribadah di rumah dan di gereja, yang dapat berbagi kasih, menyampaikan persembahan bulanan dan ucapan syukur kepada Tuhan melalui HKI Penerangan. Doa kita, Tuhan semakin memberkati dan menambahkan rezeki kepada seluruh keluarga. Yang ketiga, ibadah jam 00. Kalau ada jemaat yang melakukan ibadah pukul 00 WIB dan melaksanakan persembahan, boleh diberikan terhadap inang bendahara jemaat. Yang keempat, ibadah minggu 14 Januari 2024 kita akan laksanakan ibadah dalam bahasa Indonesia. Yang berikut tidak dituliskan di sana. Surat kedua, surat keterangan nomor 003 garing SPP garing PJ garing HKI titik P garing RJ garing 1 garing 2024 perihal pengantar pemberkatan pernikahan Jambi 7 Januari 2024 kepada yang terhormat pimpinan jemaat GPIB Berkuliah Jambi di tempat. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bertanda tangan di bawah ini, pimpinan jemaat HKI Penerangan Jambi menerangkan nama lengkap Meli Ekawati Deborah S, lahir pada tanggal 16 Mei 1997, dibaptis 30 Januari 30 November 1997 di pos perayaan AKBP Buri Jambi, naik sini 23 November 2014 di HKI Simpang Rimpo Jambi. Jenis kelamin perempuan, nama lengkap Bapak Arpenius Sinaga, nama lengkap Ibu Setia Manalu, alamat perumahan Bumi Duran Permai RT 09 Sungai Duren Kecamatan Jalugo Jambi, jemaat HKI Penerangan Resort Jambi. Yang bersangkutan adalah benar jemaat HKI Penerangan Jambi dan sepengetahuan pimpinan jemaat HKI Penerangan Meli Ekawati Deborah Sinaga belum pernah menikah. Surat keterangan ini diberikan sebagai rekomendasi persyaratan pemberkatan pernikahan pada 2 Februari 2024 di GPIB Maturia Jambi bersama nama Ephraim Masuduman Merpau, lahir pada tanggal 3 Februari 1998, jemaat GPIB Maturia Jambi. Demikian surat keterangan ini dibuat dan disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Pimpinan jemaat HKI Penerangan Situa B melalui selaku guru jemaat, Situa B Panjaitan SH selaku sekretaris jemaat, ditandatangani dan distempel. Ini surat kita yang keluar terkait dengan kondisi ada jemaat kita, jemaat Tuhan yang akan melaksanakan pernikahan di waktu-waktu yang akan datang. Yang berikut tadi baru diserahkan oleh keluarga Rabu 18 Januari 2024 maka betul karena sengapan Ama Ina Nami HKI Penerangan Dr. Mat di bagasan asi dohot holong nasihat tuata
Yesus Kristus. Marhite sulator bahwa kami manggokor buhut menjuamu akan ada bersamapan raja di dalam tubuh, raja di buru, bere-bere, raja di dalam sehuta, terlalu mobi mari kamu raja di udah-udah ada waktu lang kami asamarnya nilak kamu rakdo inak kasuri pada menghadapi ulau mah atas namot ni buru nami medi ekawati di bora buru sinaga SSI dorot kanai korwana dorot kanai mira nami Riftu Efraim Hasudungan Marpaun SE anak nilai nami di Marpaun tubuh ni botol nami en bolu nenggolan siang buta timur Jambi ima nanai sifat bot tadi hari tanggal Kamis 18 Januari 2024 pukul 11.00 WIB sampai selesai dengan gedung asli Roka 2 Kota Jambi. Disima kita beratapat lawangan idan naras dot minum aik tio. Saya dipatiur jalan di pasu-pasu tuhat tama ulauni suong-suongni nang lakamna. Di pada ulah sahabat-sahabat siang kita salutna isiarah radio di ruangna nang ulama ngadoki ulauni perjulu besar kami bareng maulate. Amin rokok keluarga Asinaga Buru Manaru Nakurasna. Lima surat nama. Kemudian renungan harian siang Bibel selanjutnya atau Alkitab untuk 1 minggu ke depan diberikan untuk tetap kita laksanakan panduan membaca firman Tuhan seminggu ke depan. Laporan keuangan mingguan Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenaan akan kamu. Persembahan pertama, kedua, dan ketiga sudah diuraikan. Selanjutnya ucapan syukur dari keluarga Elmanik Borusi Mamusong, dari keluarga Osihite Inang ST Buru Kambunan Buru Manik. Yang ketiga dari keluarga Asinaga Buru Manado, dan akan dibukukan di hari Minggu yang akan datang karena masih terkoordinasi tadi pagi dan tadi sebelum kita masuk dari keluarga Amang Asirait Buru Panjaitan, Asirait Buru Panjaitan. Yang kedua dari keluarga Amang C Manado Buru Simamora, dan keempat dari keluarga Amang B Panjaitan Buru Sibria. Semoga seluruhnya ucapan syukur yang kita serahkan kepada Tuhan semakin dilimpahkan Tuhan yang menjadi berkatnya terhadap keluarga. Uang keluar dan rekapitulasi, kalau seandainya ada yang kurang terbukukan semua karena inang bendara kita masih kemarin baru sampai di Jambi, mohon dikoordinasi untuk perbaikan sesuai dengan yang sebenarnya bersama dengan rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran pas pembangunan dan persembahan jam 00 yang sudah masuk. Mungkin ada di antara amanah yang melaksanakan ibadah di rumah, tolong tetap kita sampaikan terhadap inang bendara jemaat. Nahum 1 ayat 3a, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Akhir kata, atas nama pimpinan Majelis Jemaat HKI Penerangan menyampaikan selamat beribadah dan selamat untuk melaksanakannya, serta selamat ulang tahun terhadap seluruh jemaat HKI Penerangan yang berulang tahun 1 minggu yang sudah lewat. Kita sampaikan warta jemaat kita di hadapan Tuhan, kita berdoa.
di surga, Engkau sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami pergunakannya menyatakan kerajaan di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni bersama kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan berkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.